Usiamu memang udah 20-an sampai 30-an. Tapi perilakumu itu kadang-kadang masih kayak bocah. Ataukah kamu itu sudah kayak pria sejati? Mau tahu bedanya apa? Jauh banget. Tonton video ini sampai selesai. Sahabat SP30 yang saya cintai, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali di channel Success Before 30. Di sini saya akan mengajarkan kepada kalian apa sih bedanya bocah sama pria sejati. Di sini ada sebuah research. Di sini telah diwawancara 400 pria yang sangat sukses dari belasan bidang selama 5 tahun belakangan, dan selama wawancara ini banyak pria hebat itu mempunyai mindset dan kebiasaan kunci di dalam hal produktivitas, dampak dan pencapaian yang luar biasa. Berikut ini ada beberapa kebiasaan yang bisa kita temui perbedaan antara bocah sama pria sejati. Bocah itu melakukan keputusan berdasarkan perasaannya atau berdasarkan apa kata orang. Sedangkan pria sejati, dia bertindak berdasarkan sebuah visi dan target yang sangat jelas. Bocah membiarkan perasaannya hari ini mudi. Dia menentukan apa, kapan melakukan sesuatu. Jika dia mau melakukannya, dia akan melakukannya. Jika enggak, ya dia enggak mau. Pria sejati berbeda. Pria sejati, dia menjelaskan visi yang jelas tentang apa yang dia lakukan. Dia enggak peduli apa kata orang. Dia enggak peduli apa kata teman-temannya. Dan dia bertindak berdasarkan visinya tersebut. Sedangkan bocah sejati, dia hari ini mau olahraga aja mut-mutan. Gue lagi bete nih, gue nggak pengen olahraga. Pria sejati nggak. Apapun capeknya, dia tetap akan olahraga. Dia tidak peduli apapun yang dilakukan. Itu salah satu contoh bagaimana pria sejati, dia konsisten dengan visinya. Nah, perbedaan yang kedua, bocah itu sangat menyanyiakan energi mereka. Sedangkan pria itu sangat menjaga energinya. Energi positif, setiap manusia itu tidak gampang memilikinya. Jadi seringkali ada sebuah kata, waktu adalah aset yang paling bernilai. Itu menurut saya kurang pas. Jadi sebenarnya energi itu adalah aset yang paling berharga, bukan cuma waktu. Karena setiap hari manusia itu kadang-kadang cuma punya energi positif sebelum dia itu terkena lingkungan yang negatif. Itu cuma waktunya kurang lebih 6-7 jam. Jadi kalau Anda hari ini cuma punya 6 dibanding 24 jam, kenapa Anda tidak lagi memprioritaskan waktu kamu yang cuma 6 jam itu untuk bekerja secara maksimal? Sedangkan bocah tidak siap menerima fakta ini. Dia menghabis-habiskan energinya untuk hal-hal yang sia-sia. Sedangkan pria nggak seperti itu. Pria tahu bahwa satu-satunya dalam kehidupan milik ini adalah mereka sangat memprioritaskan energi mereka dan mereka menjaganya dengan seksama. Ketika pria itu dia memprioritaskan hal tersebut, dia tidak akan menyanyiakan energi tersebut. Karena dia tahu waktu itu sangat terbatas. Satu hari manusia cuma suka nggak suka cuma punya 24 jam. Di antara 24 jam itu, kekuatan Anda untuk konsentrasi dan prioritas itu mungkin cuma 6-7 jam. Selanjutnya waktu Anda sudah tidak produktif. Sedangkan mungkin bocah, dia habiskan waktunya untuk jadi kaum rebahan. Dia sepanjang hari itu nonton acara-acara nggak jelas. Dia sehari-hari dia pikir hidupnya itu masih bisa berlangsung untuk besok. Pria sejati enggak. Pria sejati kalau bisa selesaikan hari ini, dia tidak akan menunda pekerjaannya sampai minggu depan. Nah, perbedaan yang ketiga adalah bocah tidak merawat dan mengurus tubuhnya dengan baik. Sehingga dengan kata lain, mereka itu seperti tidak melatih tubuhnya dengan baik. Pria melatih tubuhnya. Bocah itu setiap hari menyiksa tubuhnya dengan mengkonsumsi obat-obatan, alkohol, atau junk food, atau berpesta sampai larut malam. Sedangkan pria tahu bahwa kesehatan fisik mereka adalah salah satu aset paling berharga mereka itu adalah fisik yang kuat. Jadi bocah itu hanya berlatih saat mereka lagi seneng, pengen-pengen. Tapi habis latihan 1 hari, terus badannya sakit semua, off 1 minggu. Sedangkan pria terlatih bahwa itu harus dilakukan. Pria secara teratur, dia konsisten 1 minggu latihan 3 kali. Lebih gesit dan lebih membantu mereka menyelesaikan tugas harian mereka. Bocah tidak menghargai tidur. Dia mungkin tidur jam 4 pagi, bangun jam 1 siang. Itu yang dilakukan oleh bocah. Dan sedangkan pria tahu pentingnya tidur 1 hari 7-8 jam. Nah, sekarang yang keempat, yaitu bocah tidak melatih pikiran mereka. Sedangkan pria sejati, mereka tuh melakukan dan melatih mereka setiap hari. Bocah protes ketika belajar, mereka tidak memahami arti dari membaca. Pria sebaliknya, mereka menghargai pikiran mereka memperlakukannya sebagai sumber daya yang berharga. Bocah nonton Netflix, TV berjam-jam, browsing di internet berjam-jam untuk channel-channel yang gak jelas. Sedangkan pria membaca dan selektif banget dalam memilih channel YouTube. Dan dia nggak sembarangan nonton browsing TikTok untuk hal-hal yang FYP, untuk kesenangan sesaat. Bocah membuang waktunya untuk bermain video games dan menonton film-film porno. Sedangkan pria mempertajam pikiran mereka, mengembangkan skill baru, dan menantang otak mereka. Bocah menolak ide-ide informasi baru yang bertolak belakang dengan percayaan mereka. Sedangkan pria secara proaktif mencari informasi dan menantang pemikirannya saat ini.
5. Bocah membiarkan hidupnya dikendalikan dan disetir oleh orang lain. Sedangkan pria adalah orang yang sangat mandiri dan tidak peduli apa kata orang lain. Bocah akan kuliah berdasarkan keinginan orang tua mereka dan tidak mau kehilangan teman-teman mereka. Kamu kuliah di mana? Ya udah gua ngikut. Sedangkan bocah akan mengambil pekerjaan karena yang penting gua nggak mau kehilangan teman. Bocah akan menikah karena semua orang ya sudah menikah, sudah saatnya saya menikah. Beda sama pria. Kalau pria itu visinya jelas. Saya kuliah karena ini yang saya mau. Saya sudah riset sejak SMP. Saya tahu saya mau kuliah di bidang ini. Dan ini yang terbaik. Ini punya masa depan. Dan dia tidak pernah memenuhi ekspektasi orang lain karena dia tahu apa yang dia mau. Sedangkan dia bekerja itu karena dia mau. Dia nggak peduli dengan teman-teman SMA dia. Tidak peduli dengan teman-teman SMP dia. Karena dia tahu saya hidup ini yang saya mau. Dan mungkin teman SMP-nya tidak cocok lagi dengan dia. Dan pria menerima masukan orang lain. Tapi dia tetap mengambil keputusan berdasarkan demi kebaikannya diri sendiri. Bocah menggunakan wanita sebagai validasi dan pengakuan publik. Pria mencari wanita hanya untuk berbagi pengalaman dan tukar pikiran untuk menjadi partner seumur hidup. Bocah benar-benar peduli dengan kata bercinta. Dia cuma pengen dapat pengakuan sama teman-temannya. Gue loh udah punya gebetan. Kalau ke mall gue gandengan sama pacar gue loh. Kalau menulis status memberikan kue ulang tahun ini antara gue dan pacar gue gitu. Bocah melihat wanita sebagai objek seksual dan kepuasan saja. Mereka akan mengatakan apapun untuk bisa masuk ke dalam celana dalam wanita dan meningkatkan keahlian seksual mereka. Itu cuma bocah. Pria nggak peduli. Pria mencari wanita hanya untuk sebagai partner dan tempat bertukar pikiran mereka, visi mereka, bagaimana mewujudkannya bersama-sama. Bukan cuma semata-mata objek seksual belaka. Jadi bocah itu cuma menganggap wanita itu sebagai alat saja. Sedangkan pria, dia menganggap wanita sebagai partner. Jadi bocah itu kadang-kadang mencari wanita dan wanita mungkin baper ya nonton drakor. Bocah ketemu gadis yang tidak dewasa, kemudian baper kena drama Korea, dia berharap pacarnya itu bisa seperti kayak cowok-cowok di drama Korea. Nggak seperti itu. Kalau pria dan wanita dewasa nggak seperti itu. Karena itu kan sasarannya drama Korea itu kan untuk remaja-remaja labil ya. Sedangkan pria sejati, mereka mencari wanita itu karena gini ya, tujuan menikah itu bukan cuma untuk menghasilkan keturunan atau alat pemuas hasrat nafsu seksual belaka. Itu sangat rendah banget. Bagi saya, sebuah pernikahan itu adalah bagaimana Anda bisa bersama-sama, duduk bersama, dan mempunyai sahabat bersama-sama. Suka dan duka dibagi bersama-sama. Bukan cuma kepuasan lahiriah, tapi juga Anda memiliki kepuasan batiniah, di mana Anda saling melengkapi, saling bersama-sama ketika Anda masih susah, dan ketika Anda terus bersama-sama ketika Anda hari ini berjaya. Itulah esensi bagaimana perbedaan objek, bagaimana Anda mempunyai pasangan antara bocah sama pria. Bocah suka menyalahkan orang lain, padahal itu kesalahan yang dilakukan dirinya. Sedangkan pria, dia bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Bocah menyalahkan orang lain atas kegagalan dan kekacauan yang mereka buat. Mereka cenderung selalu menyalahkan orang lain. Mereka tidak mau mengambil tanggung jawab itu untuk diri mereka sendiri. Pria akan bertanggung jawab 100% atas setiap tindakan yang dilakukan dengan waktunya. Nggak peduli mereka benar-benar salah atau tidak. Kalau tahu ini adalah ranah saya, dia akan bertanggung jawab. Dan ketika atasan mereka mengambil sebagian bonus, mereka bertanggung jawab karena mereka mau bekerja di perusahaan yang memiliki etika. Ketika bisnis mereka menurun keadaan ekonomi, mereka mengambil tanggung jawab untuk gagal dan siap-siap di masa sulit ketika pasar lagi resesi. Pria 100% mengambil tanggung jawab 100% dalam hidupnya. Karena saat mereka mengambil 100% tanggung jawab di dalam hidupnya, mereka akan melakukan apapun demi melakukannya menjadi kenyataan. Jadi saya percaya dalam beberapa tahun terakhir ini kita tahu what is the difference a boy and a man. Nah, memang menjadi perdebatan yang membingungkan. Tetapi dengan video saya kali ini, ternyata perbedaannya itu jauh banget. Sangat jauh banget. Pria sangat bertanggung jawab terhadap hidupnya. Memperlakukan orang lain dengan respect dan melakukan apa yang harus dilakukan. Bocah nggak melakukan itu. Dia nggak bisa mendengar itu semua. Bagi Anda yang menonton, coba Anda introspeksi diri. Bagi Anda para wanita yang nonton ini, Anda bisa share video ini pada cowok kalian. Tapi kalau cowok kalian tidak mau berubah, saya rasa tidak sepantasnya dia jadi cowok kamu gitu. Tapi kalau para pria yang menonton video ini dan Anda merasa Anda tertampar dan Anda merasa diri Anda itu adalah masih seorang boy atau masih seorang bocah biasa, ya inilah kesempatan Anda untuk introspeksi diri untuk bertumbuh menjadi pria dewasa.